Salah satu dewa paling penting dalam mitologi Mesir kuno ialah Osiris. Dikenal sebagai dewa kehidupan setelah kematian, penguasa dunia bawah, dan simbol kelahiran kembali. Osiris juga dipandang sebagai simbol kesuburan, regenerasi, dan siklus abadi kehidupan. Kisahnya penuh makna dan telah memikat perhatian banyak orang sejak ribuan tahun yang lalu. Penuh dengan tragedi, pengkhianatan, cinta, dan harapan, ia menjadikannya figur utama dalam keyakinan Mesir tentang siklus kehidupan dan kematian. Osiris lahir dari Dewa Langit Geb dan Dewi Bumi Nut. Ia memiliki 3 saudara, Isis, Set, dan Nephthys. Sejak kecil, Osiris menunjukkan sifat bijaksana dan adil, sehingga saat dewasa, ia diangkat menjadi Raja Mesir. Ia membawa peradaban baru kepada rakyatnya, mengajarkan mereka bercocok tanam, membuat hukum, dan hidup dalam kedamaian. Osiris menikah dengan Isis, saudara perempuannya, yang juga merupakan dewi kesuburan dan sihir. Bersama Isis, Osiris memiliki seorang anak bernama Horus, yang nantinya menjadi penerusnya sebagai pelindung Mesir. Istrinya Isis selalu setia membantu. Namun, kisah Osiris dipenuhi dengan pengkhianatan dari saudara laki-lakinya, Set, yang iri terhadap Osiris. Keberhasilan Osiris menimbulkan kecemburuan di hatinya dan ia merencanakan pembunuhan untuk merebut tahtanya. Set berhasil menjebak Osiris di dalam peti mati dan menenggelamkannya ke Sungai Nil. Dengan kematian Osiris, kekacauan melanda Mesir, tetapi ini bukanlah akhir dari kisahnya. Salah satu kisah paling terkenal tentang Osiris adalah kematiannya yang tragis di tangan saudaranya, yang iri akan kekuasaan Osiris. Ia merencanakan tipu muslihat untuk membunuhnya. Set telah membuat peti yang dirancang sesuai dengan ukuran tubuh Osiris dan mengadakan pesta. Ia mengundang Osiris ke sebuah pesta besar, dan menunjukkan sebuah peti mati. Dengan licik, Set menantang para tamu untuk masuk ke peti tersebut, dan siapapun yang cocok akan mendapatkannya sebagai hadiah. Ketika Osiris berbaring di dalamnya, Set dan pengikutnya segera menutup peti itu, memaku dan menyegelnya dengan timah, lalu membuangnya ke Sungai Nil. Peti tersebut lalu terbawa arus hingga ke pantai Byblos. Osiris yang telah meninggal, di sekitarnya tumbuh pohon besar yang mengelilinginya. Raja Byblos, yang terpesona oleh keindahan pohon itu, memotongnya dan menggunakannya sebagai tiang istana. Isis sangat berduka atas kematian suaminya, ia mencari tubuh Osiris di seluruh Mesir dengan kekuatan sihirnya. Setelah berbulan-bulan mencari, ia tiba di Byblos dan menyamar sebagai pelayan di istana. Akhirnya, ia mengungkapkan identitasnya kepada ratu dan meminta untuk membawa kembali jasad Osiris. Isis, yang sangat mencintai suaminya, berusaha mengumpulkan dan menghidupkan kembali tubuh Osiris dan dibantu oleh Nephthys dan Anubis. Mereka berhasil menyatukan tubuh Osiris dan membangkitkannya menggunakan sihir. Namun, Osiris tidak bisa hidup kembali sepenuhnya. Isis yang telah berhasil menghidupkan kembali Osiris, menggunakan waktu singkat tersebut, agar mereka dapat memiliki seorang anak, yaitu Horus. Horus tumbuh dengan perlindungan Isis di tempat yang tersembunyi agar tidak diketahui Set. Setelah dewasa, Horus menantang Set untuk merebut kembali tahta ayahnya. Pertarungan antara Horus dan Set berlangsung sengit dan lama, melibatkan serangkaian duel yang mengguncang para dewa. Akhirnya, Horus berhasil mengalahkan Set dengan bantuan para dewa lain, dan ia diangkat menjadi Raja Mesir. Horus melanjutkan warisan ayahnya di dunia orang hidup dan Osiris di dunia bawah menjadi penguasa kehidupan setelah kematian. Osiris yang menjadi penguasa dunia bawah, di mana tugasnya ialah memimpin jiwa-jiwa orang mati dan menimbang dosa serta kebajikan mereka. Sebagai dewa dunia bawah, Osiris berperan penting dalam pengadilan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Dalam ritual pengadilan ini, hati seseorang akan ditimbang dengan bulu kebenaran milik Dewi Maet. Jika hati lebih ringan atau seimbang, jiwa tersebut diizinkan masuk ke kehidupan abadi di Duat, alam baka. Namun, jika hati lebih berat karena dosa, jiwa itu akan dimakan oleh monster amit, makhluk ganas yang setengah buaya, setengah singa. Peran Osiris sebagai hakim yang adil dan penuh kasih membuatnya dihormati oleh bangsa Mesir, yang percaya bahwa hidup mereka di dunia mempengaruhi kehidupan setelah kematian. Salah satu simbol kebangkitan dari kematiannya terlihat dalam sejarah Mesir, di mana Sungai Nil yang meluap setiap tahun dianggap sebagai simbol kembalinya Osiris, membawa kesuburan bagi tanah Mesir. Peran Osiris sebagai hakim yang adil dan penuh kasih membuatnya dihormati oleh bangsa Mesir, yang percaya bahwa hidup mereka di dunia mempengaruhi kehidupan setelah kematian. Osiris sering digambarkan sebagai sosok mumi dengan kulit berwarna hijau atau hitam, yang melambangkan kesuburan dan regenerasi. Ia memegang tongkat dan cambuk,
sebagai simbol kekuasaan dan otoritas. Kisah Osiris mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Setiap tahun, festival besar bernama Hoyat diadakan untuk menghormatinya, menandai kematiannya, pencarian Isis, dan kebangkitannya kembali. Bagi bangsa Mesir, mitos Osiris mengajarkan tentang kesetiaan, keadilan, dan pengampunan. Kisahnya sangat menginspirasi orang-orang untuk hidup dengan integritas, mematuhi hukum, dan menghormati keluarga. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.